Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Pindi Citra Resita Dewi, mahasiswi STIBI, Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Bisnis Indonesia. Dan pada hari ini saya akan menjelaskan mengenai mata kuliah Manajemen Biaya dengan dosen pengajar Bapak Sofyan Ali AK SEMM. Baiklah, saya akan menjelaskan untuk slide yang pertama itu adalah mengenai apa itu Lean Manufacturing. Lean Manufacturing itu adalah sebuah cara berpikir, filosofi, metode, dan strategi manajemen untuk meningkatkan efisiensi di lini manufaktur atau produksi. Metode ini diadaptasi dari Toyota Production System atau TPS. Tujuan utama Lean Manufacturing adalah memaksimalkan nilai atau value bagi pelanggan dan meningkatkan profitabilitas perusahaan dengan menghilangkan aktivitas yang tidak memberikan nilai tambah. Yang kedua, implementasi Lean Manufacturing atau metode serta tools-nya dilakukan secara terus-menerus untuk menciptakan perbaikan pada proses dan inovasi di perusahaan, sehingga perusahaan tersebut melakukan apa yang disebut continuous improvement atau CI untuk mencapai operational excellence dan customer intimacy. Slide berikutnya adalah ada 8 waste dalam Lean Manufacturing. Yang pertama adalah waste transportasi. Waste ini terdiri dari pemindahan atau pengangkutan yang tidak diperlukan seperti penempatan sementara, penumpukan kembali, dan perpindahan barang. Yang kedua, waste kelebihan persediaan, yaitu inventory, stok, atau persediaan yang berlebihan. Yang ketiga, waste gerakan. Waste ini berupa waktu yang digunakan untuk mencari, kemudian gerakan yang tidak efisien dan tidak ergonomis. Yang keempat, waste menunggu. Waste ini termasuk antara lain aktivitas menunggu mesin otomatis, menunggu barang datang, dan lain sebagainya. Kemudian yang kelima adalah waste kelebihan produksi. Menghasilkan produk melebihi permintaan ataupun lebih awal dari jadwal. Dan yang keenam adalah waste proses berlebih, yaitu penambahan proses yang tidak diperlukan bagi barang produk hanya akan menambah biaya produksi. Kemudian yang ketujuh adalah waste defect, yaitu kerja ulang tidak ada nilai tambahnya, artinya pelanggan tidak membayar. Kemudian yang kedelapan adalah waste keterampilan, yaitu manajemen tidak memanfaatkan kemampuan dan keterampilan staf dengan benar, bahkan tidak melibatkan mereka dalam proyek improvement di organisasi. Slide selanjutnya adalah tentang pemahaman yang salah tentang konsep Lean. Yang pertama, Lean bukanlah tentang perampingan atau pengurangan jumlah karyawan. Lean adalah tentang memiliki sumber daya yang tepat di tempat yang tepat untuk melakukan pekerjaan yang sesuai dengan kebutuhan pelanggan, dengan kualitas terbaik dan di waktu yang tepat. Yang kedua, Lean bukanlah sekedar kumpulan perkakas yang disebut Lean Tools. Lean adalah filosofi yang menghargai setiap orang di dalam organisasi, termasuk pelanggan, pemasok, stakeholder, dan karyawan. Slide berikutnya dari Lean Manufacturing ditandai dengan memberikan yang pertama adalah produk yang tepat, yang kedua dalam jumlah yang tepat, yang ketiga dengan kualitas yang tepat atau zero defect, dan yang keempat adalah pada waktu yang tepat, pelanggan memerlukannya dengan biaya serendah mungkin. Slide berikutnya mengenai 5 prinsip Lean Thinking. Prinsip Lean Thinking yang pertama adalah menentukan nilai produk secara tepat atau value by product. Yang kedua, mengidentifikasi arus nilai atau value stream. Yang ketiga,
membuat aliran produksi tanpa gangguan atau value flow. Yang keempat, memungkinkan pelanggan menciptakan nilai dari produsen atau full value. Dan yang kelima, manajer kesempurnaan atau perfection. Slide berikutnya mengenal 5 prinsip Lean Thinking. Yang pertama adalah value by product. Ada 4 kategori yang termasuk dalam value by product. Yang pertama adalah nilai ditentukan oleh pelanggan. Yang kedua, nilai produk untuk pelanggan adalah perbedaan antara realisasi dan pengorbanan. Yang ketiga, realisasi adalah apa yang pelanggan terima. Dan yang keempat, pengorbanan adalah apa yang mendasar pelanggan terima dan spesial seperti fitur produk, kualitas, nama merek, dan reputasi. Prinsip Lean Thinking yang kedua adalah value stream atau arus nilai. Value stream terdiri dari semua kegiatan, baik yang bernilai tambah dan yang tidak bernilai tambah, yang diperlukan untuk membawa produk atau layanan dari titik awal ke produk jadi sampai ke tangan pelanggan. Kegiatan non-nilai tambah adalah sumber sampah. Kegiatan dihindari dalam jangka pendek. Kegiatan yang tidak dapat dihindari dalam jangka pendek karena teknologi atau metode produksi saat ini. Contohnya mudah, murah, muri. Konsep Toyota Production System. Prinsip Lean Thinking yang ketiga adalah value flow atau aliran produksi. Yang termasuk dalam value flow itu adalah mengurangi setup atau kali pergantian. Kemudian mengurangi limbah atau sampah non-value added karena memindahkan waktu dan menunggu waktu. Yang kedua mengenai manufaktur seluler, yaitu mengurangi lead time, mengurangi biaya produk, meningkatkan kualitas, dan meningkatkan pengiriman tepat waktu. Kemudian, semua operasi harus berada pada posisi dekat saat diperlukan untuk menghasilkan sebuah produk. Prinsip Lean Thinking yang keempat adalah full value, yang terdiri dari Lean Manufacturing yang menggunakan sistem demand pull, di mana produksi dipicu oleh pesanan pelanggan. Dan kemudian, menghilangkan limbah atau sampah dengan memproduksi produk hanya ketika dibutuhkan dan hanya dalam jumlah yang diminta oleh pelanggan. Kemudian dalam full value juga ada konsep just in time. Just in time adalah suatu sistem produksi yang dirancang untuk mendapatkan kualitas, menekan biaya, dan mencapai waktu penyerahan seefisien mungkin dengan menghapus seluruh jenis pemborosan yang terdapat dalam proses produksi sehingga perusahaan mampu menyerahkan produknya sesuai kehendak konsumen tepat waktu. Prinsip Lean Thinking yang terakhir atau yang kelima adalah pursue perfection atau mengejar kesempurnaan yang terdiri dari mengidentifikasi dan menghilangkan sumber limbah atau sampah, pemberdayaan karyawan, kontrol kualitas total, manajemen persediaan, dan manajemen berbasis aktivitas. Ya, sekian dari saya. Presentasi kali ini mengenai manajemen biaya yang membahas tentang Lean Manufacturing. Semoga pembahasan atau presentasi yang saya sampaikan ini bisa dimengerti oleh semua mahasiswa dan mahasiswi dan juga bisa bermanfaat untuk kita semua. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.